وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا ونسألك اللهم علما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan pengajian Kitabul Hajj dari Bulughul Maram sampai pada hadis 717 dalam kitab saya. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa anhu, dan darinya, yaitu dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Qala, dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuma sabiyyin, siapapun anak kecil, hajja, yang berhaji bersama orang tuanya tentu saja ya. Thumma, kemudian balaghal hingfa, dia mencapai usia balik. Fa alaihi, maka wajib atasnya ay yahujja, untuk berhaji hajjatan ukhra, satu haji yang lain. Wa ayyuma abdin, dan siapapun budak hajja, yang berhaji, thumma u'tiqa, kemudian dimerdekakan, fa alaihi, maka wajib atasnya ay yahujja, untuk berhaji hajjatan ukhra, satu haji yang lain. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, Baihaqi, dan rawi-rawinya thiqat. Illa annahu, hanya saja ukhtulifa, diperselisihkan fi raf'ihi, tentang marfu'nya hadis ini, yaitu sabda Nabi atau bukan. Wal mahfuz, dan yang kuat, annahu, bahwasanya hadis ini mauquf, yaitu hanya perkataan sahabat, perkataan Ibnu Abbas. Tapi kesimpulannya hadis ini adalah sahih secara marfu' sebagai sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena jalur-jalurnya tidak hanya satu sehingga saling menguatkan. Hadis ini menunjukkan bahwasanya ada orang-orang yang meskipun hajinya sah, tetapi dia wajib haji lagi yang kedua kalinya. Mereka ada 3 orang. Yang pertama adalah anak kecil, haji sah, tetapi kalau sudah dewasa wajib haji lagi. Dan ini adalah kesepakatan para ulama. Ada pendapat nyeleneh yang mengatakan sudah tidak wajib lagi, tapi pendapat ini karena nyeleneh tidak usah kita anggap. Kemudian yang kedua adalah abdin, budak. Seandainya dia berhaji sah, tetapi kalau dia merdeka wajib haji lagi. Yang ketiga adalah a'rabi, orang Arab Badui. Dia haji sah, tapi nanti ketika dia sudah berhijrah, maka dia wajib untuk haji lagi. Hadis berikutnya 718. Wa anhu, dan dari Ibnu Abbas, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhtub, aku mendengar Rasul berkhutbah, yaqulu, mengatakan, la yakhluwanna, betul-betul janganlah khalwat, rajulun, seorang laki-laki, bimra'atin, dengan seorang wanita, illa, kecuali wa ma'aha, bersama wanita tadi, dzu mahramin, mahramnya. Wala tusafirul mar'ah, dan tidak boleh bersafar seorang wanita illa ma'a dzi mahram, kecuali bersama mahramnya. Faqala rajulun, faqama rajulun, maka ada seorang laki-laki berdiri, maksudnya sahabat Nabi. Faqala ya Rasulullah, inna imra'ati, sesungguhnya istriku, kharajat, dia akan keluar, hajatan, untuk berhaji. Wa ini, dan sesungguhnya aku, uktutibtu, aku sudah tercatat, fi ghazwati kada wa kada, pada perang ini, perang ini. Qala, maka Nabi mengatakan, intalik, pergilah, fahujja, maka berhajilah, ma'amra'atik, bersama istrimu. Hadis muttafaqun alaih, dan ini lafalnya Imam Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwasanya perempuan tidak boleh haji kecuali kalau dia bersama suaminya. Kalau hajinya ini adalah bersifat safar, jadi jauh perjalanannya. Tapi kalau orang Mekah saja, maka ketika perjalanan hajinya tidak menyebabkan safar, maka berarti tidak wajib untuk mahram. Tapi ketika menyebabkan perjalanan safar, berarti wajib dengan mahramnya. Karena itu di sini Rasulullah mengatakan, la tusafir, jangan bersafar. Safar apa saja tidak disebutkan oleh Nabi, berarti apapun masuk. Mau safar haji, mau safar umrah, mau safar talabul ilm, mau safar mencari nafkah, sebagai TKW misalnya. Pokoknya kalau safar maka harus ma'adhi mahram, bersama mahramnya.
seandainya dia nekat bersafar tanpa mahram untuk haji, apakah hajinya sah? Para ulama mengatakan hajinya sah, tetapi dia berdosa. Sama dengan kalau ada orang yang belum mampu untuk haji tapi nekat haji dengan cara apa? Berjalan kaki. Nah, ini hajinya sah, tetapi dia tidak ada masalah kalau yang berjalan dengan kaki tadi, karena dia tidak berdosa, tidak melakukan maksiat. Tapi kalau orang yang haji tanpa mahram ini, dia belum mampu sebenarnya kalau nggak ada mahramnya, tapi karena nekat maka sah, tetapi dia berdosa karena melakukan satu maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ringkasnya, orang yang belum mampu haji karena suatu sebab, apakah karena nggak ada duit, apakah karena nggak ada mahram, maka kalau haji tetap sah. Hanya saja ada dua macam, ada yang sah plus baik, ada yang sah plus jelek. Yang belum punya duit, akhirnya dia jalan kaki karena nggak punya duit untuk membayar pesawat terbang, ya ini baik. Jadi sah plus baik karena dia melakukan amalan yang baik, yaitu berhaji dengan berjalan kaki, dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau haji tanpa mahram ini sah tetapi jelek, sah plus mendapatkan dosa karena safar tanpa mahram. Memang masalah ini khilafiyah ya. Ada yang mengatakan kalau safar haji yang hajinya haji wajib, maka ini khusus, sehingga kalau perempuannya sudah tua boleh tanpa mahram. Banyak pendapat dalam hal ini. Tapi di sini kalau kita perhatikan, Rasulullah tidak membahas safar apa, berarti safar haji wajib juga termasuk. Kemudian di sini Nabi tidak membahas al-mar'atu, perempuan yang bagaimana, maka perempuan tua maupun muda hukumnya sama saja. Ma'adhi mahram, bersama mahram. Pertanyaan, bagaimana kalau tidak ada mahram tetapi ada teman-teman nisa'in thiqat, wanita-wanita yang lain yang terpercaya, yang bisa menemani wanita tadi? Apakah ini bisa menggantikan posisi sebagai mahram? Menurut Imam Syafi'i bisa menggantikan posisi sebagai mahram. Kenapa? Karena tujuan dari mahram ini adalah supaya dia aman ketika perjalanannya. Nah, maka kalau sudah ada nisa'in thiqah, wanita-wanita yang terpercaya, maka sudah mencukupi dari mahram. Tetapi pendapat ini ditentang oleh ulama yang lain. Tidak bisa, karena Nabi mengatakan mahram, berarti harus mahram. Wanita-wanita yang lain itu bukan mahram, berarti tidak bisa memposisikan diri sebagai mahram. Jadi ala kulli hal ada perselisihan pendapat kalau hal tersebut, sehingga lebih baiknya kita mengambil pendapat yang aman. Udah pakai mahram saja ya. Belum ada mahram ya sudah, berarti belum wajib untuk ibadah haji. Tapi kemudian hadis ini mengandung beberapa masalah. Masalah yang pertama, yakhluwanna, khalwat. Khalwat itu definisinya adalah laki-laki berduaan dengan wanita di tempat yang sepi. Ini namanya khalwat. Maka kalau perempuan ini tidak sendirian tetapi bersama temannya, kemudian bersama saya, berarti 3 orang, ini bukan khalwat. Atau saya bersama teman saya, kemudian bersama perempuan tadi, berarti 3 orang, laki-lakinya 2 atau perempuannya 2, ini berarti bukan khalwat. Kemudian khalwat itu harus di tempat yang sepi. Kalau tempatnya terbuka, maka bukan khalwat. Maksudnya bukan khalwat yang dilarang. Jadi misalnya di pinggir jalan, luar masjid situ, ada seorang wanita ingin konsultasi dengan saya, tetapi masalahnya masalah pribadi sehingga tidak mau didengar orang lain. Ya nggak ada masalah, tetapi di luar masjid, jangan di dalam masjid sehingga tempatnya sepi, ini tidak ada yang mengetahui. Ini termasuk khalwat, dilarang. Maka kata-kata dzu mahram, bersama mahram, ini tidak harus bersama mahramnya. Yang penting tidak berdua. Karena tadi apa? Definisi khalwat adalah berdua. Berarti kalau tidak berdua, maka bukan khalwat. Meskipun 3 orangnya, yang ketiga bukan mahramnya, nggak ada masalah. Karena tujuannya sudah mafhum, sudah jelas. Tujuannya apa? Supaya aman dari gangguan setan. Karena kalau hanya berdua, setan pasti membisikkan sesuatu dan akhirnya akan terjadi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian masalah yang kedua, dalam hadis ini Rasulullah mengatakan, intalik, pergilah Anda untuk menemani istrimu berhaji, padahal dia sudah tercatat dalam peperangan. Ini menunjukkan bahwasanya perang hukumnya adalah fardu kifayah. Karena kalau fardu ain tidak bisa ditinggalkan dengan sebab yang lain. Nah, di sini fardu kifayah.
maka dimenangkan yang fardu ain bagi si wanita tadi. Wanitanya kan sudah wajib haji, sementara dia belum haji. Berarti fardu ain untuk dia pada waktu itu, sehingga dia harus melakukan haji, maka harus dibantu oleh suaminya supaya dia tidak melanggar syariat. Hadis berikutnya 719. Wa anhu dari Ibnu Abbas lagi, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam sami'a mendengar rajulan seorang laki-laki yaqulu mengucapkan labbaika an Syubrumah. Aku penuhi panggilanmu ya Allah dari saudaraku bernama Syubrumah. Qala, maka Nabi bertanya, man Syubrumah? Syubrumah itu siapa? Qala, dia mengatakan akhulli, saudara saya. Au qala, atau dia mengatakan qaribul li, kerabat saya. Qala, Nabi bertanya, hajjajta an nafsik? Apakah kamu sudah haji untuk dirimu sendiri? Qala, dia mengatakan la, belum. Qala, beliau bersabda, hujja an nafsik, hajilah untuk dirimu sendiri dulu, thumma hujja an Syubrumah, kemudian hajilah untuk saudaramu Syubrumah. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Warrajih, dan yang kuat inda Ahmad, menurut Imam Ahmad, waqfuhu, bahwa hadis ini mauquf. Tetapi kesimpulannya hadis ini adalah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena jalurnya tidak hanya satu ini. Hadis ini menunjukkan dua perkara. Pertama, bahwasanya seseorang yang menghajikan orang lain diperbolehkan apabila ada sebabnya. Kemarin sudah kita bahas ya. Sebabnya kalau orang yang dihajikan itu sudah mati atau dia memiliki satu udzur yang tidak akan lenyap, misalnya sakit yang tidak akan sembuh misalnya. Nah, boleh dihajikan oleh orang yang lain. Tapi syaratnya yang menghajikan itu harus sudah haji dulu. Kalau dia belum haji, maka tidak bisa menghajikan orang lain. Dan ini pendapat mayoritas para ulama. Jadi memang ada perselisihan pendapat di sini. Nah, perselisihan pendapatnya karena berbeda menilai hadis ini. Kalau menilai hadis ini dhaif, otomatis tidak menganggap hadis ini sebagai hujjah, berarti tidak mensyaratkan harus sudah haji. Tapi pendapat yang terpilih adalah tadi ya, bahwa hadis ini sahih, sehingga mayoritas ulama berpendapat dia harus sudah haji dulu. Kemudian masalah yang kedua, seandainya terlanjur saya belum haji, kemudian saya menghajikan orang lain, maka hajinya bagaimana hukumnya? Hajinya tetap sah, tapi sahnya untuk saya, tidak sah untuk orang tersebut. Jadi perkataannya dianggap perkataan yang salah, tetapi amalannya tetap amalan yang sah. Salahnya pada perkataan saja, tetapi amalannya tetap sah. Sah untuk dirinya. Hadis 720. Wa anhu dari Ibnu Abbas lagi, qala, dia mengatakan, khatabana, berkhutbah kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, beliau mengatakan, innallaha, sesungguhnya Allah, kataba, mewajibkan, alaikum, atas kalian, al-hajja, haji, yaitu dalam Al-Quran ya, walillahi ala nasi hajjul bait. Faqama al-Aqra' ibnu Habis, maka berkata sahabat Nabi bernama Aqra' bin Habis. Faqala, dia mengatakan, afi kulli am, apakah pada setiap tahun ya Rasulullah, wajib haji setiap tahun? Qala, beliau mengatakan, lau qultuha, kalau saya mengatakan begitu, la wajabat, sungguh menjadi wajib. Al-hajju marratun, haji itu sekali dalam seumur hidup. Fama zada, apa yang lebih, maksudnya haji yang kedua, ketiga dan seterusnya, fahuwa tatawwu', maka itu hukumnya haji sunnah. Hadis diriwayatkan oleh Imam 5 selain Imam At-Tirmidzi. Hadis ini menunjukkan bahwasanya haji hukumnya wajib sekali seumur hidup. Tidak seperti sholat nih. Kalau sholat tidak hanya sekali seumur hidup, tapi sampai mati kita wajib untuk sholat terus setiap hari. Dan ini adalah ijma' para ulama. Menyelisih mereka Al-Hasan Al-Basri. Tapi karena pendapat beliau ini pendapatnya leneh, dia anggap seolah-olah pendapat ini nggak ada. Nah, Hasan Al-Basri mengatakan haji wajib setiap 5 tahun sekali apabila badannya sehat dan duitnya banyak. Dalilnya, innallaha ta'ala, Allah ta'ala yaqulu, mengatakan, inna abdan, seorang hamba, ashahtu lahu jismah, saya sehatkan badannya, wa wassa'tu alaihi fi ma'isyati, rizkinya saya longgarkan, tamdi alaihi khamsatu a'man, sudah lewat 5 tahun kepada dia, la yafidu ilayya, tidak mau datang kepada saya, maksudnya tidak mau haji,
la mahrum, sungguh dia terhalang dari kebaikan. Hadis riwayat Abu Ya'la. Tapi hadis ini para ulama katakan apa? Derajatnya adalah ini mungkarul hadis. Rawinya adalah rawi yang mungkarul hadis, hadisnya mungkar, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Anggaplah hadis ini sahih, karena sebagian ulama mensahihkan, termasuk Syekhul Albani di sini mengatakan sahih. Anggaplah hadis ini sahih, maka maksudnya di sini bukan wajib. Maksudnya ini adalah hasungan saja. Karena sebagaimana hadis yang sebelumnya kita baca tadi, yang wajib hanya satu kali. Maka karena sama-sama sahih harus dikompromikan. Berarti yang betul-betul wajib satu kali, adapun 5 tahun sekali haji ini adalah hasungan bagi orang yang sehat dan memang hartanya longgar. Hadis 721 wa asluhu fi Muslim min hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Sudah selesai bab tentang fadilah haji dan umrah dan siapa yang wajib untuk melakukannya. Maka kita masuk pada bab yang kedua, bab tentang al-mawaqit, miqat. Monggo. Iya. Nah. Bayar orang yang menghajikan, nggak ada masalah. Tetapi tolong diperhatikan, jangan mewakilkan haji kepada orang yang tidak kita kenal. Karena dalam hal ini terkenal ada sindikat di sini, cari duit banyak, mengumpulkan duit. Dia mengatakan saya tugasnya menghajikan orang. Siapa yang mau menghajikan saudaranya daripada mahal-mahal berangkat, udahlah nitip saya saja. Nah, ini sindikat pembohongan seperti ini jangan kita terima. Okay? Kalau kita yakin bahwa orangnya itu jujur, nggak ada masalah. Jadi misalnya teman kita ada yang kuliah di sana, nah, yakin kan kita sama teman kita sendiri atau sama kerabat kita yang kuliah di sana, silahkan nitip, nggak ada masalah. Tapi kalau yang kita tidak kenal jangan. Ya. Banyak orang itu menipu dalam hal ini. Baik, kita lanjutkan okay? Bab mawaqit. Mawaqit itu jamak dari miqat. Miqat itu artinya adalah mawuqita lil ibadah, sesuatu yang ditetapkan untuk ibadah. Maka untuk ibadah haji ini ada miqat zamani, ada miqat makani. Miqat zamani maksudnya adalah waktu yang ditetapkan untuk ibadah haji, di mana kalau haji tidak pada waktu ini tidak sah. Miqat makani adalah tempat-tempat yang ditetapkan oleh Nabi di mana seseorang itu melakukan ihram, yaitu mulai untuk meniatkan haji, memakai baju ihram kemudian mengatakan labbaik Allahumma hajjan atau labbaik Allahumma umratan. Nah, itu ada 4 tempatnya. Nanti akan kita bahas tempat-tempatnya. Nah, di sini miqat yang dimaksud adalah miqat makani, ya, tempat-tempat di mana kita akan mengucapkan niatan haji di situ atau niatan umroh di situ. Adapun miqat zamani tidak dibahas dalam bab ini karena sudah jelas masalahnya, ya, disebutkan dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan miqat zamani pada surah Al-Baqarah ayat 197. Al-hajju, haji itu ashhurun ma'lumat, pada bulan-bulan yang sudah diketahui. Maksudnya adalah bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah dan 10 hari dari bulan Dzulhijjah. Jadi haji selain bulan ini tidak sah. Maka jangan percaya kepada sebagian orang jil yang mengatakan, daripada haji berdesak-desakan menyebabkan kematian, sementara nyawa ini harus kita lindungi, maka haji diubah aja, nggak harus 3 bulan ini. Ini ngawur. Ini sama dengan menentang Quran. Allah sudah mengatakan al-hajju asyhurun ma'lumat, malah dia akan ubah-ubah di waktu yang lain. Nggak boleh. Nah, kalau umroh bebas kapan saja sah. Itulah perbedaan antara haji dengan umroh. Kalau umroh waktunya bebas, haji waktunya terbatas. Hadis 722 An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam waqata, menetapkan miqat makani li ahli Madinah, untuk penduduk Madinah, Dzul Hulaifah, ini nama tempat yang sekarang disebut Abyar Ali. Wa li ahli Syam, dan untuk penduduk Syam Al-Juhfah, disebut juga Mahya'ah. Wa li ahli Najd, dan untuk penduduk Najd miqatnya Qarnal Manazil, disebut juga Qarnats Sa'alib.
Wali ahli Yaman, untuk penduduk Yaman miqatnya adalah Yalamlam. Hunna, mereka maksudnya 4 tempat tadi, lahunna, bagi mereka, maksudnya bagi penduduknya masing-masing, waliman ata alaihin, dan untuk siapapun yang mendatangi tempat-tempat tersebut, min ghairihin, dari selain mereka, dari selain penduduk-penduduk tersebut, mimman aradal hajja, dari orang-orang yang menghendaki haji, wal umrah, dan umrah. Wa man kana, dan barang siapa yang adalah duna dzalika, lebih dekat dari miqat-miqat tersebut, maksudnya lebih dekat ke Ka'bah daripada miqat-miqat tersebut, famin haitsu ansha, maka dari mana dia keluar, maksudnya miqatnya adalah dari mana dia keluar, berarti dari rumahnya masing-masing. Hatta ahlu Makkah, sehingga penduduk Makkah, min Makkah, miqatnya dari Makkah juga. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini menunjukkan 3 perkara. Yang pertama, bahwasanya miqat yang ditetapkan oleh Nabi ada 4. Dan miqat-miqat ini semuanya mengitari Ka'bah. Jadi Ka'bah ada arah selatan, ada arah utara, ada arah timur, ada arah barat. Nah, miqatnya ini mengitari 4 arah ini. Sehingga seluruh dunia kalau mau mendatangi Ka'bah, dia pasti akan melewati salah satu dari 4 tempat ini. Kita orang Indonesia misalnya biasanya mampirnya itu miqatnya di Dzulhulaifah, karena kita kalau umroh misalnya biasanya mampir dulu di Madinah. Nah, setelah ke Madinah berarti melewati Dzulhulaifah, maka kita miqatnya dari Dzulhulaifah. Dan Dzulhulaifah ini adalah miqat yang paling jauh. Kalau Juhfah, Qarnul Manazil, Yalamlam, ini rata-rata jauhnya dari Ka'bah itu sama, rata-rata 2 marhalah, 3 marhalah. Tapi kalau Dzulhulaifah ini berapa marhalah jauh, maka ini miqat yang paling jauh. Kemudian masalah yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwasanya miqat-miqat itu kalau kita lewati, kita harus berihram di situ, atau berniat haji atau umrah di situ apabila aradal hajj wal umrah, apabila menghendaki haji atau umrah. Artinya kalau kita tidak menghendaki haji umrah, maka boleh melewati miqat-miqat tersebut tanpa ihram, nggak ada masalah. Misalnya teman saya ada yang kuliah di Madinah. Nah, seandainya dia pengen masuk ke Mekah untuk beli kitab misalnya, atau untuk menghadiri suatu daurah di Mekah, nah, dia berangkat dari Madinah menuju ke Mekah melewati Dzulhulaifah. Tidak harus dia ihram di situ. Kenapa? Datang ke Mekah niatannya bukan untuk haji umrah, tapi niatannya untuk beli kitab atau untuk ikut daurah. Maka kondisi melewati miqat harus ihram itu adalah orang yang ingin haji dan umrah. Masalah yang ketiga, wa man kana duna dzalik famin haitsu ansha. Kalau ada orang yang rumahnya lebih dekat dari miqat-miqat tadi untuk menuju ke Mekah, menuju ke Ka'bah, maka dia tidak perlu untuk menjauh menuju miqat dulu kemudian balik lagi menuju ke Ka'bah, nggak perlu. Jadi misalnya miqatnya di sini, Ka'bah di sini. Nah, rumahnya di sini, berarti dia tidak perlu untuk menuju miqat ini, langsung aja dari rumahnya kemudian langsung menuju ke dalam Ka'bah. Hadis berikutnya 723. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam waqata, menetapkan miqat li ahli al-Iraqi, untuk penduduk Irak, dzata irqin, tempat namanya dzatu irqin. Irqin itu artinya adalah gunung kecil, disebut Dzatu Irqin karena di situ ada gunung kecilnya. Hadis riwayat Abu Dawud dan Nasai. Hadis ini diperselisihkan derajatnya oleh para ulama, tapi ringkasnya banyak ulama yang mensahihkannya. Berarti kesimpulannya miqat berarti ada 5. 5 kok ngeten nih 5. Yang terkenal 4, yang tidak terkenal 1. Yang 4 terkenal kenapa? Hadisnya jelas sahih, muttafaq alaih, nggak ada perselisihan pendapat. Yang 1 kurang terkenal kenapa? Hadisnya diperselisihkan tadi. Yang mengatakan bahwasanya hadis ini dhaif, mereka mengatakan yang menetapkan Dzatu Irqin sebagai miqat untuk penduduk Irak ini bukan Nabi tetapi Sayyidina Umar. Riwayatnya hadis berikutnya 724. Wa asluhu inda Muslim min hadits Jabir.
illa anna rawiyahu, hanya saja rawinya syakka, ragu-ragu, fi raf'ihi, memarfu'kan hadis ini ya. 725. Wa fil Bukhari, sementara Imam Bukhari meriwayatkan anna Umar, bahwasanya Sidi Umar, huwa alladhi, dialah orang yang waqata, menetapkan miqat, dzata irqin. Jadi diperselisihkan oleh para ulama, dzatu irqin ini yang menetapkan sebagai miqat apakah Nabi, apakah Sayyidina Umar. Bagi yang mengatakan hadis ini sahih dari Nabi, berarti bisa dijadikan sebagai hujjah. Bagi yang mengatakan hadis ini tidak sahih, tetapi yang sahih adalah bahwa yang menetapkan adalah Sayyidina Umar, tetap juga bisa dijadikan hujjah. Kenapa? Karena sudah jadi kesepakatan para sahabat. Waktu itu kasusnya setelah Irak ini menjadi negara Islam, sehingga banyak umat muslim dari Irak yang ingin melakukan haji. Nah, dari Irak menuju ke Ka'bah ini sama sekali tidak melewati 4 tempat tadi, 4 miqat tadi. Jadi misalnya miqatnya sini sama sini. Nah, Irak itu lewatnya tengah sini. Sehingga kalau dia mau melakukan ihram di miqat-miqat yang sudah ada, jalannya harus menjauh, menyimpang ke sana atau menyimpang ke sana. Nah, maka mereka kerepotan. Akhirnya mereka bilang kepada Sayyidina Umar, ini gimana solusinya? Boleh enggak kita itu buat miqat tetapi bukan yang 4 tadi? Maka Sayyidina Umar mengatakan bisa, dari miqat yang sini dengan miqat yang sini tarik garis. Nah, maka kalian yang melewati garis pasnya sini, jalannya tetap lurus menuju ke Ka'bah, sementara miqatnya adalah tarian garis lurus dari 2 miqat yang di sebelah, di utara dan di kanan dan kirinya. Itu yang disebutkan dzatu irqin. Maka karena ini sudah menjadi kesepakatan para ulama, maka bisa dijadikan sebagai hujjah, meskipun itu anggaplah yang menetapkan Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Tapi yang saya ikuti pendapat yang mengatakan bahwa hadis ini sahih. Nah, jadi yang benar bagaimana? Rasulullah dulu sudah menetapkan dzatu irqin, cuma hadisnya tidak terkenal, sehingga Sayyidina Umar juga belum mendengar hadis itu bahwasanya Nabi sudah menetapkan dzatu irqin. Nah, sehingga ketika dia diminta untuk berijtihad dalam hal ini, dia berijtihad dan ternyata ijtihadnya sesuai dengan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sedikit kita bahas tentang miqat-miqat nih. Dzul Hulaifah tadi sudah kita bahas, yaitu di situ disebut Abyar Ali sekarang ini ya, jadi lebih terkenal nama Abyar Ali bagi orang-orang Arab. Kemudian Juhfah ini tempat yang sudah menjadi kota mati, sehingga orang-orang sekarang tidak ada satupun yang miqatnya di Juhfah, nggak ada, tetapi miqatnya di Rabigh. Rabigh ini adalah tempat di dekat Juhfah, dipilih untuk miqat tempat tersebut karena di situ ada air nih, sehingga kalau ada orang mau mandi, karena biasanya ihram dia mandi dulu, sunnahnya mandi dulu, nah, maka dia pilih tempat di Rabigh tersebut. Jadi nggak ada masalah ihram di niat hajinya di Rabigh meskipun bukan di Juhfah, karena Juhfah sudah menjadi kota mati ya, sudah nggak bisa melewati situ lagi. Kemudian Qarnul Manazil, namanya lagi, nama lainnya tadi Qarnul Tha'alib. Ya lam ini saya tidak mengetahui nama yang lain kecuali ya-nya diubah alif. Ya lam atau alam lam sama aja. Nah, bagi kita orang Indonesia, apabila kita menaiki pesawat terbang, sementara pesawat terbang tidak turun pada 4 miqat tadi, maka bisa kita melakukan ihramnya itu, niat hajinya itu pada waktu kita berada di atasnya. Biasanya sudah diberitahu, misalnya 10 menit lagi melewati miqat, nah, maka orang-orang sudah siap dengan bajunya masing-masing, berganti baju dengan baju ihram. Nah, begitu sudah melewati diberitahu ini melewati miqat, nah, maka saat itu langsung kita mengucapkan labbaik Allahumma hajjan. Ini sah, nggak ada masalah. Jadi tidak harus mendarat turun, enggak, harus di atas, nggak ada masalah. Sama dengan tadi, ini miqat, ini miqat. Oleh Sayyidina Umar ditarik garis lurus sehingga kemudian tengah-tengahnya bisa untuk jadi miqat. Nah, demikian juga di atasnya sama aja kan, mau garis ke sana mau garis ke atas sama aja, sehingga di atas pesawat terbang nggak ada masalah. Hanya saja sebagian ulama kontemporer itu mempermasalahkan itu karena dianggap apakah bisa pesawat terbang ini, karena perjalanannya sangat cepat,
Apakah bisa ketika kita itu melewati kemudian melafalkannya pas di tempat tersebut, ataukah begitu kita melafalkan itu sudah lewat dari tempat tadi? Nah, itu permasalahannya di situ aja. Tapi insya Allah tetap masih bisa karena tempatnya pun juga lebar, sehingga kalau kita melewati tersebut meskipun perjalanan cepat tetap masih terjangkau pengucapan ihramnya. Kalau seseorang melewati tempat miqat tadi, sementara dia belum melakukan ihram, sudah lewat, maka harus balik lagi, karena harus ihramnya harus di tempat yang sudah ditentukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kecuali satu kondisi, kalau kita masuk Mekah tidak ada niatan untuk haji atau umrah, maka kita melewati miqat tanpa melakukan ihram, nggak ada masalah. Tapi begitu tengah-tengah perjalanan hampir mendekati Mekah, ternyata muncul keinginan, wah saya enaknya umrah aja lah. Nah, maka pada saat itu kita boleh untuk ihram di tempat itu juga, nggak ada masalah, nggak harus balik. Dan ini jangan diakali, ya Pak. Nah, kalau begitu dari Indonesia saya nggak niat dulu lah, supaya nanti ketika melewati nggak apa-apa. Nah, begitu sudah mendekat, maka saya langsung ada niatan. Nah, ini pokil seperti ini. Allah tahu bahwa kita dari Indonesia itu sudah niat. Nah, maka jangan dipermainkan masalah ini. Kalau memang sebelumnya belum niat, nggak ada masalah. Lewati tempat miqat, nggak melakukan ihram. Tapi begitu mendekat, kalau niatnya berubah, boleh ihram langsung. Dan tidak ada dam, tidak ada denda. Yang mengatakan ada denda, mazhab Hambali itu tidak kuat dalilnya. Hadis berikutnya 726. Wa inda Ahmad wa Abi Dawud wa Tirmidzi an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam waqata menetapkan miqat li ahli al-masyriq untuk orang-orang timur, yaitu arah Irak, al-Aqiq wa di Aqiq. Nah, Aqiq ini termasuk dari dzatu irqin tadi, sehingga tidak ada perbedaan antara hadis ini dengan hadis sebelumnya. Jadi dzatu irqin kan longgar, luas. Nah, salah satu areanya adalah Aqiq, sehingga ini dua hadis yang tidak bertentangan. Dan hadis ini juga sahih menurut sebagian para ulama. Jadi ringkasnya miqat ada 5, yang 4 itu sahihnya jelas, yang 1 sahihnya masih diperselisihkan oleh para ulama, tetapi tetap bisa dijadikan dalil karena sudah menjadi ijma' atau kesepakatan ulama. Bab berikutnya, babu wujuhil ihram, bab macam-macam ihram, wasifatihi, dan sifatnya atau caranya. Bab ini berkaitan dengan macam-macam ibadah haji. Haji ada 3 macam. Ada haji ifrad, ada haji qiran, ada haji tamattu. Haji ifrad itu maksudnya melakukan haji saja. Haji tamattu itu maksudnya adalah melakukan umrah lalu melakukan haji dalam satu safar. Haji qiran itu maksudnya adalah menggabungkan haji dan umrah, digabungkan jadi satu. Karena itu untuk yang ifrad jelas dia mengatakan labbaik Allahumma hajjan, karena dia hanya haji. Setelah selesai haji nanti dia pulang. Setelah itu kalau mau umrah di waktu yang lain silahkan. Bagi orang yang haji tamattu berarti labbaik Allahumma hajjan umratan wa hajjan, karena dia akan melakukan umrah baru labbaik Allahumma umratan, umrah dulu. Setelah selesai umrah baru kemudian dia mengucapkan labbaik Allahumma hajjan, maka dia mengucapkannya 2 kali. Umrah dulu selesaikan, kalau umrah sudah selesai baru kemudian haji. Bagi yang hajinya qiran karena digabung, maka berarti dia mengucapkan labbaik Allahumma hajjan wa umratan. Haji dan umrah digabung dalam satu amalan, sehingga nanti tawafnya cukup sekali, sa'inya cukup sekali. Itu sudah mewakili dari haji dan umrahnya karena digabung. Mana di antara 3 haji ini yang paling afdal diperselisihkan oleh para ulama. Tapi pendapat yang dipilih oleh guru-guru kita adalah bahwa haji yang paling afdal haji tamattu', dan itu rata-rata yang dilakukan oleh orang Indonesia. Kenapa itu paling afdal? Karena 1, diperintahkan oleh Nabi SAW. Para sahabat disuruh untuk haji tamattu'.
Yang kedua, Nabi mengangan-angankan untuk melakukannya, tetapi Nabi tidak melakukan. Kenapa? Nabi terlanjur dari Madinah, beliau sudah membawa binatang hadiu yang untuk disembelih. Nah, kalau sudah terlanjur membawa binatang hadiu, nggak bisa haji apa? Tamattu. Tapi beliau mengangan-angankan, andaikan saya tidak membawa binatang, saya pasti hajinya haji tamattu. Nah, ini berarti menunjukkan fadilah haji tamattu. Nah, sifatihi, caranya gimana? Caranya tadi yang sudah disebutkan, ada labbaik Allahumma hajjan, ada hajjan wa umratan, ada umratan kemudian hajjan. Hadis 727, wa ana Aisyah radhiyallahu anha qalat kharajna, kami keluar ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ama hajjatil wada, pada tahun haji wada, yaitu tahun 10 Hijriah. Nabi wafatnya 11 Hijriah. Faminna, maka di antara kami, man ahalla, ada orang yang berihlal. Ihlal itu maksudnya niat haji atau umrah, bi umratin, untuk umrah. Berarti dia apa? Melakukan tamattu. Wa minna, dan di kalangan kami, man ahalla, ada orang yang melakukan ihlal bi hajjin wa umratin. Berarti haji apa? Qiran. Wa minna, dan di antara kami, man ahalla, ada orang yang berihlal bi hajjin, dengan haji saja. Berarti apa? Ifrad. Nah, ini urutannya bi umratin tamattu, kemudian hajjin wa umratin ifrad, kemudian hajjin qiran, kemudian hajjin ifrad. Wa ahla, dan berihlal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil haji. Berarti hajinya Nabi haji apa? Ifrad. Nah, karena itulah sebagian ulama mengatakan haji paling afdal haji ifrad. Kenapa? Itulah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa amma man ahalla bi umratin, adapun orang yang berihlal dengan umrah, yaitu haji tamattu, fahalla, maka dia sudah halal, maksudnya setelah selesai umrahnya, halal untuk memakai parfum, halal untuk mengumpuli istrinya, namanya sudah selesai. Wa amma man ahalla bi hajjin, adapun orang yang berihlal dengan haji, yaitu haji ifrad, au jama'al hajj wal umrah, atau mengumpulkan haji dengan umrah, berarti haji qiran. Falam yahillu, maka mereka tidak halal hatta kana, sehingga datang yauman nahri, hari nahar, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah. Hadis muttafaqun alaih. Jadi haji tamattu ini yang paling ringan, karena kalau kita sudah selesai umrah, habis itu bebas, halal untuk kumpuli istri bisa, untuk pakai parfum bisa, untuk jalan-jalan ke sana kemari pakai baju biasa bisa. Tapi kalau haji ifrad sama qiran, mulai sejak awal sampai tanggal 10 Dzulhijjah tidak bisa ganti baju begini, karena kondisinya masih kondisi ihram terus, sehingga harus pakai baju yang dia pakai untuk ihram tadi. Nah, makanya susah itu haji ifrad sama qiran, tetapi memang susah itu biasanya pahalanya lebih besar. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu an, inna laki minal ajr, kamu mendapatkan pahala wahai Aisyah, ala qadri nasabik, sesuai kadar lelahmu, wa nafaqatiki, dan nafkah yang kamu keluarkan. Hadis riwayat Hakim, derajatnya sahih. Nah, karena itulah para ulama berselisih pendapat tadi, yang paling afdal haji apa. Tapi kalau kita mau pendapat yang masyhur, yaitu ajalah bahwasanya haji tamattu haji yang paling afdal. Dan anggaplah kita berbeda pendapat dengan teman kita. Teman kita mengatakan ifrad paling afdal, teman kita lagi mengatakan qiran paling afdal, kemudian kita mengatakan tamattu paling afdal. Maka ingatlah kalam Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, surah Al-Baqarah ayat 197. Faman farada fihinnal hajj fala rafathu wala fusuqu wala jidala fil hajj, atau fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj, dua qiraah yang mutawatirah. Nah, di sini Allah mengatakan siapa yang haji, fala rafathun, tidak boleh berkata rafath, berkata mesum, enggak boleh. Wala fusuqun, enggak boleh berbuat fasik, yaitu berbuat dosa, maksiat. Wala jidala, tidak boleh debat fil haji, di dalam haji. Jadi enggak usah debat, hajiku lebih afdal, enggak perlu begitu. Nanti hajinya enggak jadi mabrur. Udah, menurut antum tamattu paling afdal, lakukan. Menurut yang lain qiran paling afdal, silahkan. Menurut yang lain ifrad lebih afdal, silahkan. Tapi nggak usah debat. Debat menyebabkan hajinya jadi kurang pahalanya, jadi tidak mabrur.
maka kita menghindari debat dalam haji ini. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Inilah yang dapat kita baca pada malam hari ini, benarnya dari Allah, dan apabila ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Sisa waktu kita buka untuk soal jawab aja.